Inspirasi, selamat pagi pendengar. Senang sekali Dialog Interaktif Hai Bali Ken kembali bisa hadir menemani ruang dengar Anda ya. Dan kali ini kita akan mengulas sebuah ajang yang kini menjadi perhatian ya, khususnya para pecinta olahraga bela diri, khususnya di Buleleng, yaitu Boxing Street Fighter Wirotama Cup. Nah, ini sebuah kompetisi yang tentunya akan menjadi wadah begitu ya bagi para petarung lokal Buleleng untuk menunjukkan kemampuan, kemudian sportivitas dan juga semangat juang di arena pertandingan pastinya ya. Nah, untuk itu, untuk membahas lebih dalam ya, telah hadir bersama kita narasumber yang terlibat langsung gitu dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Siapa saja? Kita langsung saja sapa ya narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Ketut Suartame ya, selaku Ketua Panitia. Selamat pagi Bapak. Ya, dan yang kedua ada Pak Ida Bagus Parama Swasta ya, selaku bendahara kegiatan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, dan kita sedang menunggu ya satu lagi narasumber kita yang masih dalam perjalanan, Pak Putu Wardika ya, selaku panitia untuk teknis pertandingan. Nah, nanti juga kita akan buka sesi tanya jawab pendengar ya terkait topik bahasan kita. Anda bisa bergabung bersama kami di 24644 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 0811 399 9790. Nah, baik. Kita akan langsung saja berbincang ya dengan Ketua Panitia terlebih dahulu ya, Bapak Ketut Suartame, terkait Ketua Panitia Boxing Street Fighter Wirotama Cup ya. Nah, Pak, mungkin bisa diceritakan sedikitnya ini seperti apa sih kegiatan dari Boxing Street Fighter Wirotama Cup di Buleleng ini sebenarnya udah yang keberapa kali ini terlaksana, Pak? Oke, terima kasih pemirsa RRI yang tercinta. Jadi perkenalkan, saya Ketut Suartame sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Boxing dan Street Fighter Buleleng Gym Club yang kedua. Jadi mohon maaf niki untuk yang Buleleng Gym Club ini sudah kami lakukan 2026 ini di sesi yang kedua. Jadi session kedua, jadi di 2024 kami sudah melaksanakan yang session pertama. Baik. Nah, untuk latar belakangnya sendiri Pak, dilaksanakan kegiatan ini? Gini sebenarnya kami berawal dari sebuah komunitas ya. Jadi kami memiliki sebuah komunitas yang bernama Buleleng Gym Club. Jadi kami pencinta atau penghobi gym itu tergabung dalam sebuah organisasi sosial sebenarnya. Organisasi sosial yang melihat kecenderungan anak-anak muda sekarang ini di Buleleng ini semakin dalam perkelahian, segala macam, kenakalan, segala macam. Terus kita memiliki ide bahwa bagaimana kalau kita wadahi dalam sebuah bentuk event. Karena kami di Singaraja belum pernah lihat ada event yang bisa menggandeng mereka. Karena kita percaya bahwa namanya bela diri ini kan perlu nyali ya. Jadi mereka di jalan itu punya nyali. Terus kita mulai dari sana idenya. Tetapi basicnya kita tetap melaksanakan event ini dengan misi sosial. Jadi kegiatan kita ini di session pertama dan session kedua dasarnya adalah semua penghasilan dari kegiatan kita ini kita akan sumbangkan kembali ke masyarakat Buleleng dalam bentuk sosial. Jadi sebenarnya itu latar belakangnya di awal. Latar belakangnya seperti itu. Terus melihat kecenderungan pemuda-pemuda seperti sekarang ini di Singaraja. Nah, akhirnya kita membentuk tim dan mulailah bekerja sama untuk membuat event ini. Dan untuk yang season kedua ini kebetulan kami adakan di bulan Maret, kebetulan bersamaan dengan HUT Kota Singaraja. Nah, jadi Astungkare Bapak Bupati Buleleng juga sudah mengagendakan kita ini sebagai agenda rutin HUT Kota Singaraja. Nah, jadi gitu Mbak. Jadi akan rutin dilaksanakan gitu ya Pak ya. Kalau dari pendapat Pak Ketut sendiri nih, apa nih yang membedakan Wirotama Cup ini dengan ajang atau kompetisi yang serupa untuk bela diri ya? Nah, untuk kami sebenarnya
yang membedakan tidak ada, karena kami menggunakan rules yang sesuai. Kita menggunakan peralatan yang standar, seperti di boxing kita menggunakan wasit dan juri dengan sesuai dengan rulesnya boxing. Sebenarnya tidak ada perbedaan, cuman mungkin saya agak inikan sedikit. Kita membedakan susah di sini ya, karena pembanding kita tidak ada di Singaraja. Baik. Nah, Yang gitu serupa ya. maksudnya Ya, Pak yang ya? serupa tidak ada. Jadi kalau menurut secara umum tidak ada perbedaan. Jadi kita tetap menggunakan aturan sesuai dengan cabang olahraga itu. Mungkin yang uniknya di sini adalah ada misi sosialnya ya Pak ya, Betul. pada akhirnya ya. Betul. Nah kalau untuk tahun ini nanti misi sosialnya sudah ada. Gini, jadi saya tambahkan lagi sedikit. Di session kedua ini juga kebetulan di bulan Maret, tanggal 17 Maret itu adalah ulang tahun Rider 900. Satya Bakti Wirotama. Jadi kebetulan kami melakukan komunikasi dengan Komandan Rider. Kita kolaborasikan ini. Jadi Buleleng Gym Club dengan Rider 900 dengan Pemda Buleleng. Oke. Itu jadi kita kolaborasikan sedemikian rupa, terus akhirnya terciptalah kondisi seperti ini. Untuk kegiatan sosial kami belum ada bentuknya nanti seperti apa, tetapi kami sudah ada perbincangan kegiatan sosial ini nanti akan kita lakukan bersama-sama dengan Pemkab dan juga Rider 900. Oke, serangkaian juga dengan HUT Iya, ya, betul, Kota Singaraja ya. begitu nggih. Baik, kita ke Pak Ido Bagus Parama Swastawa ya, Oke, selaku baik, Bu. bendahara kegiatan Boxing Street Fighter Wirotama Cup. Nah, kalau dari segi pengelolaan anggarannya nih bagaimana Pak untuk kegiatan tahun ini? Baik, terima kasih pemirsa RRI Pro 1 Singaraja. Dalam kesempatan ini mungkin dari segi anggaran kita sangat banyak dibantu karena kita banyak disupport dari rider sendiri, kemudian dari Pemkab juga, dan juga pengusaha-pengusaha lokal di sini semua. Itu mungkin bisa saya sebut mungkin dari Masterpiece Fitness Center itu cukup membantu kami, terus kemudian dari Ediarta juga, kemudian dari Fabulous Barbershop, dan juga ada dari Krishna Oleh-oleh juga gitu, sehingga dan PDAM terutama. Nah, kami sangat berterima kasih dengan sponsor-sponsor atau support dari rekan-rekan itu semua, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Sampai saat ini sih kami masih optimis untuk bisa mudah-mudahan hasilnya cukup untuk bisa memberikan kegiatan sosial yang sangat berimpact lah kepada masyarakat kita semua. Targetnya sih kita bisa bikin bedah rumah misalkan seperti itu. Oke. Semoga. Iya. Kemudian untuk kebutuhan utama sebenarnya yang paling memerlukan pendanaan terbesar dalam event ini apa Pak? Paling utama sudah pasti ring sebenarnya Pak. Oke. Kita ngadain tinju atau street fighter nggak ada ring, lucu rasanya kan. Ya, jadi itu yang paling utama. Ya kebetulan juga kita dibantu oleh Rider dan Pemkab sehingga kita bisa dapat ring dari negara ya, dari Jemberane dibantu. Dan kedua mungkin dari gornya sendiri kan itu dari supporting dari Pemkab, dari KONI lah dalam hal ini. Selain itu ya kegiatan ini dibantu juga sama teman-teman BGC semua yang bergerak dengan ikhlas karena hati tergerak untuk kegiatan sosial ini. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini kan yang kedua ya Pak ya pelaksanaannya. Tentunya ada dong evaluasi ya dan perbaikan tentunya untuk kegiatan kali ini yang kedua. Nah, ini bagaimana kalau dari panitia sendiri untuk menjadikan kegiatan ini lebih baik dari yang sebelumnya, dari evaluasi yang sudah dilakukan? Ya betul Mbak. Waktu yang pertama kan cuma sehari tuh Mbak. Cuman sehari. Dari evaluasi itu kita ngelihat begitu membludaknya animo masyarakat, baik dari peserta maupun yang mau nonton, sehingga pada saat itu gor itu full sampai nggak ada yang bisa masuk pada saat itu. Sehingga sekarang untuk yang kedua ini kita lakukan untuk 2 hari, tanggal 28, 29. Semoga bisa memenuhi
animo masyarakat untuk nonton kegiatan boxing dan street fighter seperti ini yang bisa dibilang jarang ya di Singaraja. Untuk berarti pelaksananya nanti di Gor Bonapatra. Di Gor Bonapatra. Oke, baik, kita sekarang ke Pak Putuwadi Kang Nggih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya. Nah, mungkin nih banyak yang ingin tahu lebih lanjut begitu Pak ya. Seperti apa sih Pak sistem pertandingan begitu yang diterapkan dalam boxing street fighter Wirotama Cup? Baik. Karena kalau tadi kata panitia ini nggak ada nih saingannya ya yang serupa seperti ini ya. Gimana Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Tris dan selamat pagi permisa semuanya. Pro 1 RRI ya Singaraja. Berjumpa kembali, mungkin saya udah berapa kali di sini ya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi menurut teknis untuk pertandingan di di boxing dan street fighter ini, karena kita udah melaksanakan di kedua kali ya untuk ini. Jadi begini, karena antusias daripada anak-anak muda sekarang, karena kita masih pakai titel amatir. Jadi yang saya maksud amatir itu adalah masih di ajang untuk menunjukkan dirinya atau jati diri atau prestasi istilahnya ya, prestasi. Karena di sini kita ingin menggali lebih banyak lagi sih anak-anak yang suka fight ya. Karena kalau kita di boxing sudah kita pakai rule boxing secara khusus karena udah ada regulasinya dari Perdina, dan ini untuk street fighter ini kita sudah punya role juga karena di street fighter ini ada di berbagai cabang. Jadi cabang bela diri yang mungkin ada dari boxing, ada dari judo ya, ada dari karate. Jadi kita jadikan untuk fight ini untuk menjadi street fighter ini. Jadi itu titelnya kita seperti itu. Tapi tetap masih kita safety first. Jadi keamanan itu lebih penting juga. Ya, jadi kami masih memakai titel amatir. Jadi seperti itu. Tadi safety first. Ini bagaimana Pak standar keselamatan Pak yang diterapkan dalam kegiatan ini Pak? Baik, terima kasih. Karena di sini adalah anggap aja kombatan ya. Jadi kontak body lebih banyak. Yeah. Jadi kontak body lebih banyak. Jadi hal-hal yang vital di dalam tubuh kita itu sudah kita lindungi dengan dengan pengaman ya, dengan pengaman. Contoh seperti kepala itu ada head guard. Terus kalau di tangan itu udah ada sarungnya. Jadi sudah ada ukurannya. Okay. Jadi dari titel fight itu udah ada ukurannya, sarung ini pakai apa, sarung ini ukurannya berapa untuk keamanan daripada itu. Karena banyak juga yang yang masih usia muda, yang masih sekolah, jadi seperti itu yang terpenting bagi kami. Berarti ada kategori pertandingan nggak Pak yang dilombakan di sini? Di sini kita pakai kategori kelas. Kelas. Ya, kelas. Seperti apa Pak? Jadi kita juga sudah menyesuaikan dari kelas 43 kilo sampai 100 ya, sampai ada yang 100. Jadi seperti itu. Dan umur juga kita perhatikan. Karena kita dari umur kita juga perhatikan untuk menyesuaikan lawan yang dia pertemukan dari pertandingan ini. Karena kita masih di amatir. Oke, itu ada batasan umurnya Pak untuk peserta? Kalau kita di bawah itu paling bawah ya, umur itu sekitar 14 masih sampai ke atas lah. Umur ke atas. Berarti ada nggak proses seleksi peserta sebelum bertanding gitu? Benar Pak. Jadi di sini karena kita seperti kita dibilang kita itu adalah safety first, kita harus di rangkaian kita di dalam technical meeting atau di timbang badan itu kita harus perhatikan kondisi daripada atlet sendiri. Karena kita sudah punya description-nya seperti apa untuk bisa melanjutkan, kita bisa tanding di atas ring seperti cek kesehatan atau apa, itu udah ada dari dulu, kita udah lakukan itu. Jadi seperti itu Mbak, karena inilah yang membedakan juga sih event kita dengan event yang lain, jadi seperti itu. Iya, harus ada screening dulu ya. Iya benar benar ya. Nah, kalau mekanisme penilaiannya Pak untuk menentukan pemenang di lomba ini? Sebenarnya begini, kita ada tanding kita itu adalah hanya ada yang kalah tuh yang menang. Jadi seperti itu. Jadi tidak seperti di multi event. Karena kita single event. Ya, single event itu kita waktu itu kita selesaikan itu. Jadi artinya begitu tanding antara kalah dan menang, itu aja. Itu sistem. Dan penilaian itu juri sudah bersertifikasi semua. Juri-juri yang sudah mungkin kalau boxing itu udah biasa menangani pertandingan seperti provinsi, nasional, jadi seperti itu. Dan juga kita di street fighter itu kita pakai juri wasit yang nasional juga. Jadi itu lagi dari KOBI lagi. Ya, dari MMA, jadi sistem MMA seperti itu. Tapi tetap kita punya role untuk
safety first seperti itu. Oke, berarti kalau wasit dan jurinya sudah ditentukan, sudah ada. Sudah siap semua. Sudah siap ya. Kalau di Street Fighter ini berapa ronde Pak yang ini? Kita masih tetap menyamakan rondenya seperti boxing, jadi 3 ronde. 3 ronde. Ya, jadi 3 ronde itu adalah satu rondenya itu satu menit istirahat, 3 menit bertarung. Ya, Oke. Ya, baik. Kita kembali lagi ke Pak Ketua nih. Pak Ketua, apa nih kira-kira tantangan terbesar Pak dalam mengatur jalannya pertandingan ini Pak? Ya, oke. Jadi sebenarnya ini pertanyaan klasik ya. Nah, kalau tantangan kami secara teknis, saya rasa enggak ada. Nggak ada. Ya, secara teknis kami, mohon maaf Mbak, di Buleleng Gym Club ini kami memiliki tim atau rekan-rekan dari seluruh Buleleng, termasuk juga tokoh-tokoh di Buleleng. Ya, jadi kami memiliki para penasehat yang luar biasa sekali. Mungkin saya bisa sebutkan ya. Salah satu beberapanya itu adalah Ida Bawati, Hermawan Tangkas, jadi beliau adalah penasihat kami. Terus Bapak Kadek Hartawijaya, Bapak Jero Budi Hartawan, Bapak Dewa Indra, Bapak Jimmy Gunarta, dan juga pada event ini kebetulan Komandan Letkol Ari Murwanto juga merupakan penasihat kami. Jadi secara teknis kami tidak dengan tim kami yang sesolid ini tidak ada. Cuman kami di event ini selain memberikan untuk sosial, juga kami memberikan sesuatu yang lebih kepada peserta. Itu sebenarnya konsepnya Mbak. Jadi mungkin seluruh Bali mungkin kalau ada event seperti kita, kayaknya sepertinya ya masih saya tahu, kita yang paling besar hadiahnya. Nah itu ya. Jadi kami satu pasangan itu bertarung, menang langsung dapat hadiah. Dan itu berupa uang 1 juta rupiah. Nah, sekarang bayangkan kalau ada 100 pasang, hadiahnya total 100 juta. Itulah masalah teknisnya sebenarnya. Jadi kita itu masalah klasik ya. Jadi itu seperti itu. Tapi Astungkare, teman-teman dan tim luar biasa sekali, sampai bisa menutupi semua bentuk pengeluaran itu. Dan kami berharap ada surplus dari kegiatan kami yang akan kami lakukan kegiatan sosial nanti. Itu Mbak sebenarnya. Iya. Jadi kalau Pak Putu melihat sendiri seperti apa nih antusiasme masyarakat, khususnya di Buleleng ya, ke kegiatan ini? Kalau antusiasmenya, pertama saya lihat dari pada waktu boxing season 1. Saya lihat dari sana dulu untuk peserta. Kami baru jalan 2 minggu pendaftaran sudah kami cut karena penuh. Nah, jadi dari peserta saya antusiasmenya kalau saya persentasekan ya hampir 98%. Sangat niat anak-anak di Buleleng untuk mengikuti event kita ini. Terus yang kedua, kalau dari masyarakat, waktu di season pertama itu kalau saya lihat dari parkir saja di Gor Bonepatre pada waktu kita pertandingan, itu dari jalan Kartini sampai dengan di McD sekarang itu sudah penuh. Wow. Itu terus Gor juga penuh sesak waktu itu. Nah itu jadi kalau saya ini kan antusiasmenya luar biasa Mbak. Iya. Bukan hanya peserta, barangkali yang nonton juga ya Pak ya. Itu. Untuk memberi dukungan begitu betul. ya. Oke, luar biasa sekali. Nah kalau dari kegiatan ini nih, apakah Pak melihat ini berpotensi begitu untuk membentuk karakter generasi muda terutama ya di Buleleng? Iya betul, karena seperti Pak Putu Wadike juga bilang tadi, kami ini melakukan event ini profesional Mbak. Jadi tidak sekedar aja kumpul, ayo bertarung, menang, kasih, enggak ya. Jadi kami juga melakukan secara tidak langsung melakukan edukasi kepada peserta. Misalnya dia mendaftar, dia harus memberikan data pendaftaran dirinya dia ini secara lengkap dan jujur. Nah seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana misalnya dia berat badan mendaftar di berat badan 80,
bagaimana dia menjaga berat badan ini. Jadi kami sudah secara tidak langsung bahwa kalau kamu atlet ya kamu harus seperti ini loh gitu. Jadi tidak sembarangan dia, oh aku daftar 80 nanti makan seenaknya terus bla 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 segala macam kan. Nah, jadi dengan ini kita secara tidak langsung sedikit mengkerucutkan. Nanti di technical meeting kami akan sisipkan pesan-pesan itu. Ya, jadi kita akan titipkan pesan-pesan itu bahwa kamu seorang atlet yang sudah seperti ini. Jadi mereka juga akan merasakan, gini loh ternyata kompetisi dengan ring yang bagus, dengan head guard, dengan glove dan segala macam. Jadi dia atmosfernya biar tahu dulu, terus dia akhirnya dia pasti akan merasa ini kan. Jadi edukasi itu yang secara tidak langsung kami akan berikan. Baik, ke Pak Ida Bagus sekarang. Pak, ada ini nggak biaya pendaftaran nggak Pak untuk peserta nih? Oh ya baik, terima kasih. Pastinya ada dong Pak. Ada. Iya, biaya pendaftaran untuk peserta itu 300.000. Untuk tiket, nah ini mungkin dalam kesempatan ini saya menyampaikan untuk tiket kita kita jual seharga 50.000 untuk 1 hari. Jadi kita akan 2 hari 28 dan sama 29. Itu masing-masing tiketnya beda. 50.000 untuk 1 hari. Bisa didapat di Masterpiece Fitness Center atau Masterpiece Gym di Sudirman depan Hyundai Rider. Kemudian bisa didapat di Kopi Now Jalan Kartini nomor 30. Kemudian bisa di Warung Lina depan Nyegor, saya di situ, dan juga bisa di Fabulous Barbershop. Ya, itu bisa dapatkan situ. Nanti tinggal ditentukan mau tanggal berapa atau 2 hari sekaligus untuk tonton, silakan. Oh, ini untuk penontonnya ya Pak? Untuk penonton, betul. Ada benefit nggak dari penonton dengan membayar tiket sebesar 50.000 mendapat apa, atau mungkin ya nonton saja gitu? Hanya nonton saja. Tapi untuk yang untuk ada juga dari sponsor-sponsor memberikan kupon, Pak. Dari data mungkin memberikan kupon, mungkin akan bisa pada saat mau istirahat nonton bisa belanja di, kita ada UMKM juga di tempat. Oke. Itu. Baik pendengar, kita akan nantikan ya untuk atensi Anda. Silakan nanti yang ingin bergabung bersama kami di 24644 ataupun melalui WhatsApp kami ya, Pro 1 0811 399 9792. Kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Masih di acara Dialog Interaktif Hai Bali Ken Ken ya, dengan topik Boxing Street Fighter Wirotama Cup. Tadi kita sudah membahas ya dengan ketua panitia, kemudian ada bendahara dan juga dari teknis pertandingannya ya panitia yang bertanggung jawab begitu. Nah, untuk Anda yang akan bertanya silakan, kami sudah buka ya line telepon dan juga WhatsApp Pro 1. Nah, mungkin kita ke Pak Wardike lagi nggih. Seperti apa nih mungkin pesan dari Bapak gitu untuk memberitahu atau menyampaikan kepada masyarakat bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan positif begitu. Nggih. Terima kasih. Jadi untuk masyarakat kita, terutama anak-anak muda, untuk menghindari kita perkelahian di jalan atau apa ya, saya sebenarnya punya moto seperti ini. Kalah menang di atas ring terhormat, secara terhormat. Jadi dengan cara kita bertanding. Jadi samping juga artinya seperti kita melaksanakan kegiatan ini adalah kita menemukan hal yang positif banget. Karena begini, karena di samping itu kita sebenarnya di Provinsi Bali kita punya event yang merupakan tahunan. Jadi artinya kalendernya itu adalah 2 tahun seperti Porprov. Oke. Jadi setelah itu di 4 tahun sudah ada PON. Karena semuanya itu olahraga yang namanya bela diri, itu bermacam-macam cabang olahraga bela diri itu di multi event seperti Porprov, seperti PON, sampai ke Asian Games, mungkin sampai ke Olimpiade dah. Jadi itu tetap di semuanya itu ada di olahraga bela diri. Seperti karate, tinju, judo, itu semuanya banyak sekali. Nah, dari event ini kita melaksanakan event ini, jadi kita membentuk karakter mereka juga. Karena seperti disampaikan oleh ketua panitia ya, kita membentuk karakter itu kedisiplinan daripada anak-anak itu, kita dari sini kita membentuk. Karena seorang fighter itu harus disiplin. Seperti tadi menjaga berat badan, cara makan, berlatih, mengatur waktu kita. Jadi seperti itu udah kita latih dari sana. Dan satu lagi yang namanya sport. Jadi kalau sport itu artinya itu adalah kejujuran. Kita menunjukkan kejujuran kita sebagai seorang olahragawan. Makanya kalau kita berkata seperti ini, kamu sportivitas dong. Sportif. Seperti itu. Jadi sportivitas itu artinya kita jujur. Kemenangan yang kita dapat di dalam pertandingan itu kita jujur, nggak boleh curang. Jadi seperti itu, Pak. Banyak hal yang diajarkan. Oh, banyak, iya. Oke, ke ketua panitia lagi nih. Nah, kalau dari Bapak sendiri, bagaimana nih harapannya ke depannya? Tentunya khususnya untuk perkembangan olahraga ini, boxing street fighter ini. Oke, jadi gini Mbak, di session kedua ini juga kami ada sedikit sasaran ya, dalam artian untuk ke yang berhubungan dengan bela diri ini. Jadi kami dalam event ini juga berharap sekali anak-anak yang belum tergabung dalam sebuah camp atau tempat latihan di Buleleng itu nantinya akan terangsang bahwa aduh di mana ya aku latihan. Nah, lewat event inilah kami kenalkan bahwa di Buleleng tuh ada camp A, camp B, camp C, banyak tempat gitu. Jadi dengan diwadahinya mereka di camp, jadi action awal kami itu minimal mereka ndak liar di jalanan tuh kena deh gitu kayaknya ya. Jadi itu yang sebenarnya kan dari yang seperti saya misi kita pertama itu biar mereka berkurang lah kalau udah dalam satu camp kan mereka pasti ada pelatih. Jadi kan mereka rutin diberikan wejangan segala macam. Ditampung lah ya. Ditampung betul. Dan dia kalau sudah masuk camp biasanya dia akan sedikit berpikir kalau bikin ulah di luar. Nah gitu kan, karena dia bawa nama campnya dia juga. Baru dia orang tinju gini-gini ribut aja di jalan gitu kan. Dari mana dia nih? Nah, minimal dia sudah ada identitas itu. Jadi itu mungkin yang ini. Sudah ada berapa camp Pak di Buleleng sendiri Pak yang? Kalau kami yang mendaftar saja di Buleleng itu lebih dari sampai 5 camp ada. Lebih ya. Jadi tapi ada camp-camp yang dia bersifat seperti di sebuah desa gitu, dia bersepakat untuk latihan di balai desa gitu, menamakan ininya, tapi ada pelatihnya, ada yang dituakan di sana dilatih gitu. Jadi itu juga kami mulai kenalkan dalam artian bahwa
bukan sistem pembinaan itu kan kita nggak bisa cuma di sini aja gitu ya. Jadi semua jadi di desa-desa, pelosok-pelosok. Kayak mungkin di Sidetapu ada Sidetapu Fight Club gitu dia bikin ya. Itu jadi lumayan berapa orang di sana, ada 5 sampai 7 orang, ada pelatihnya. Biasanya pelatihnya tidak yang hanya di Buleleng. ya betul. Oke. Kalau peserta sekarang kita ini camp yang mengikuti itu bukan hanya di Buleleng. Jadi kita sekarang open Bali. Oh, Open Bali sekarang. Ya, open Oke. Bali. Lupa saya tadi informasikan, Mbak. Jadi kita open Bali. Jadi peserta kami yang sudah mendaftar sekarang yang di luar Buleleng itu ada dari Bangli, ya, Ganani Sport Academy namanya. Karangasem. Terus ada Karangasem, Satria Sakti kalau nggak salah namanya ya. Itu terus ada dari Denpasar, dari Jembrane. Terus ada juga orang Bali yang dia masuk camp di Banyuwangi Pak Putu. Di Banyuwangi. Nah, itu jadi sepertinya Klungkung dan Gianyar saja yang Belum. tidak tercatat di kita gitu ya. Itu jadi nanti juga rencananya, nah teman-teman juga supportnya luar biasa dari Pemda dari ini. Kami nanti di sesi ketiga rencananya kalau mungkin Tuhan menghendaki kita akan membuat yang open nasional lah gitu ya. Oke. Jadi lebih gridnya lebih agak gini aja supaya nanti Pak Putu tambah pusing dia. Oke. Nah, kalau Pak Ida Bagus sampai saat ini sudah berapa peserta yang ikut? Kita sudah 190. Sudah ditutup itu. Sudah ditutup. Oke. Karena kalau buka terus nanti nggak beres-beres. Nah, ini mungkin itu mencerminkan juga bahwa apa namanya, antusiasmenya cukup besar ya. Betul, Nah, mungkin tahun ke depan bisa nambah harinya nih Pak. Ya kan, nggak cuma 2 hari. Tahun Astungkare. sebelumnya 1 hari, sekarang 2 hari ya. Tahun ini, tahun depan mungkin Seminggu. bisa seminggu. Kalau ditutup ya. Nah, kalau ke Pak Putu nih, kira-kira dengan antusiasme yang cukup luar biasa itu, kira-kira nanti apa namanya, untuk kelas yang dipertandingkan kira-kira bisa bertambah nggak? Mungkin bisa di titelnya mungkin ya, Di bisa titelnya. mungkin dianggap ada yang istilahnya amatir, ada yang istilahnya mungkin yang pro, mungkin modelnya seperti itu. Bisa Nah, ini ya, kemungkinannya ada ya. Kemungkinannya ada. Luar biasa. Baik, pertanyaan terakhir nih, karena memang waktu Oke, tidak ya, terasa ya oke. Pak. Mungkin ajakan nih bagi generasi muda yang ingin menekuni olahraga bela diri seperti apa mungkin? Nah, Pak, boleh masing-masing. Oh gitu. Oke, dari saya mungkin gini. Jadi untuk anak muda seperti yang sudah saya informasikan, seperti juga jargon kita ya, one ring No mercy. no mercy. Ya, keren ya. Kalau lihat kamu sendirilah artinya apa. One ring no mercy. Jadi kita sportivitas lah dasarnya ya. Jadi kita di hidup ini memang harus sportif. Kalau enggak ya enggak, iya ya iya gitu. Oke. Disiplin, sportif, one ring no mercy gitu aja. Merci, diingat ya anak muda ya. Kalau dari Pak Ida Bagus seperti apa? Pesannya mungkin? Saya nggak pesan sih, mungkin menginfokan Iya. itu, ya, mengingatkan kembali bahwa tiket sudah mulai dijual, bisa dapatkan pada pemirsa RRI di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita juga ada merchandise, official merchandise. Oke. Jadi bisa didapatkan di tempat-tempat penjualan tiket juga atau nanti di venue juga. Itu aja sih Mbak ya. Ya Pak Putu mungkin. Baik, pesan untuk anak muda semua ya, yang suka bela diri, seperti tadi saya bilang, ayo kita bertanding di atas ring atau mungkin di dalam ontagon ya istilahnya. Iya. Jadi tunjukkan dirimu, Anda punya nama. Ya karena ke depan ini panjang, apalagi anak muda itu jalannya panjang. Ada hal yang untuk bisa kita tunjukkan untuk untuk daerah kita, negara kita, untuk berprestasi. Jadi seperti itu. Oke. Nah, untuk pengamanan sudah dong Pak ya, karena pastinya membludak juga penumpangnya Pak ya. Kalau kita pengamanan Sudah ya. kerjasama dengan Polres Buleleng Sudah. dan juga Rider 900. Oke, baik. Mudah-mudahan kegiatannya dilancarkan. Boxing Street Fighter Ya, Terutama Cup amin. 2728. 28 29 Maret ya 2026. Jadi yang mau nonton silakan langsung memberikan support begitu ya. Barangkali ada teman yang ikut atau keluarga begitu ya Pak ya, ramai-ramai ikut meramaikan. Tapi yang
sportif ya, nggak sampai ribut-ribut ya pasti harapannya nggih. Baik, terima kasih Pak Ketut Suartama, Pak Ida Bagus Parama Swastawa dan juga Pak Wadika sudah hadir tengah-tengah Oke, kita nggih. Terima kasih, Dan Mbak. tentu saja juga terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar, dan kita tutup ya acara ini dan sampai jumpa pada dialog interaktif berikutnya. Selamat pagi. Pagi.